Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Subekti dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 34. Di sini saya akan presentasi tentang senyawa benzena dan turunannya. Kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Kemudahan benzena mengalami reaksi substitusi elektrofilik menyebabkan benzena memiliki banyak senyawa turunan. Semua senyawa karbon yang mengandung cincin benzena digolongkan sebagai turunan benzena. Berikut ini beberapa kegunaan senyawa turunan benzena. Pertama, toluena. Toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT, trinitotoluena. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Kedua, stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik. Polistirena memiliki proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. 3. Anilina merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna dioza. Alina diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Nomor 4, fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karpol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. 5. Parasetamol. Parasetamol, acetaminophen, memiliki fungsi yang sama dengan aspirin tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif parasetamol. Penggunaan parasetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. 6. Natrium benzoat. Natrium benzoat yang bisa digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. 7. Asam benzena sulfonat (ABS). Mengapa orang mencuci pakaian lebih memilih menggunakan deterjen daripada sabun tangan? Salah satu alasannya, deterjen bila digunakan mencuci menghasilkan busa yang lebih banyak daripada sabun batangan dan hasil cucinya juga lebih bersih. Mengapa demikian? Karena deterjen mengandung asam benzena sulfonat umumnya digunakan sebagai bahan aktif dalam deterjen yang digunakan dalam mesin cuci pakaian. Senyawa ini memiliki sifat pembersih yang sangat baik dan menghasilkan busa banyak. Senyawa ini bersifat sebagai surfaktan yang dapat membuat noda pakaian larut di air dan dapat hilang ketika dibilas. Dampak turunan benzena. Pertama, toluena. Dampak pada kesehatan. Jika terhirup, maka akan sakit kepala, mual, muntah, efek bius, mati lemas, tekanan darah rendah, tekanan sistem saraf pusat. Jika terhirup uap, akan menimbulkan batuk, sakit dada, sesak napas, atau pingsan. Larutan atau cairan mengiritasi kulit dan mata. Jika terkena mata, akan terjadi kerusakan korneal sementara. Jika tertelan, akan menimbulkan pusing, mual, muntah, iritasi pada sistem pencernaan dan pingsan. Jika keracunan kronis, membahayakan ginjal dan hati. Organ yang diserang adalah sistem saraf pusat, hati, ginjal, dan kulit. Kedua, fenol. Dampak negatif dari fenol adalah pada konsentrasi rendah, fenol mampu menyebabkan kerusakan otak pada tikus. Sedangkan fenol dengan konsentrasi pekat dapat menyebabkan kulit terbakar, bersifat racun pada manusia. Asam benzoat. Penggunaan aspirin dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi lapisan mukosa lambung sehingga gangguan ginjal, alergi, dan asma. Penggunaan
Parasetamol yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan ginjal dan hati, juga merusak jaringan saraf. 4. Alina. Uap alina bersifat racun yang mengakibatkan sakit kepala, kantuk berat, gangguan mental, dan penyakit sawan. Selain itu, anilina bersifat mutagen. 4. 5. Stirena. Jika terkena paparan sedang, kondisi ini terjadi ketika jumlah stirena yang meracuni tubuh hanya sedikit. Efek yang ditimbulkan antara lain berupa gangguan pada sistem pernapasan, iritasi kulit, dan iritasi mata. Paparan tinggi. Jika sudah sangat meracuni tubuh, misalnya akibat pemakaian styrofoam jangka panjang, maka stirena akan bersifat genotoksin, merusak DNA dan karsiogenetik, mengakibatkan kanker. 6. Benzaldehida. Jika terpapar jangka pendek, saat terhirup akan terjadi iritasi, mual, muntah, kesulitan bernapas, sakit kepala, mabuk, dan kejang. Menghirup bahan dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat yang ditandai dengan mual, sakit kepala, pusing, kantuk, ketidaksadaran, dan koma. Dapat pula menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Jika terkena kulit, akan terjadi iritasi, reaksi alergi, dan dermatitis. Jika terkena mata, akan mengalami mengiritasi mata, menyebabkan mata berair. Jika tertelan, akan terjadi sakit tenggorokan, iritasi saluran pencernaan, mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, mabuk, dan kejang. Jika terpapar pada jangka panjang, jika benzaldehida terhirup, maka tidak ada informasi efek merugikan yang berarti. Jika terkena kulit, maka ruam paparan berulang dapat menyebabkan dermatitis. Sedangkan jika terkena mata, maka akan mengiritasi mata, menyebabkan mata berair, tertelan. Jika tertelan, maka akan menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.